Tuhan sering memilih orang-orang biasa-biasa saja yang bukan dari kalangan tinggi atau akademis dan sebagainya untuk bekerja dalam pelayanan untuknya. Contoh, Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir adalah seorang yang gagap bicara. Abraham dari keturunan penyembah berhala menyerahkan hidupnya pada Tuhan ketika pertama kali menerima panggilan Tuhan dalam usia yang sudah tua, 75 tahun. Karena iman dan kesetiaannya pada Tuhan, Tuhan membuat suatu perjanjian dengannya menjadikannya bapa segala orang percaya. Rahab, seorang pelacur yang menyelamatkan pengintai dari kejaran pembunuh. Daud, seorang penggembala, menjadi pemersatu suku-suku Israel dan menjadikannya sebuah kerajaan Israel yang besar. Petrus, dari seorang nelayan menjadi pelayat Tuhan yang dikenal kemudian sebagai Rasul Tuhan Yesus. Ia melakukan banyak penginjilan pada gereja mula-mula dan sampai saat ini legasi pengajarannya tetap berpengaruh pada kehidupan umat-umat Kristen. Nehemia, seorang juru minum raja kerajaan Persia di zaman Raja Artasasta, meninggalkan zona nyamannya demi tugas mulia yang diberikan Tuhan padanya untuk mendirikan kembali tembok Yerusalem. Esther, seorang anak yatim tinggal dalam pembuangan di Persia yang kemudian menjadi ratu zaman Raja Ahasweros kerajaan Persia. Ketika itu ia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pemusnahan di kerajaan Persia. Nama-nama itu tak seorang pun di antara mereka yang sempurna, namun mereka semua menyatakan iya untuk tugas-tugas mulia yang Tuhan berikan kepada mereka. Bagaimana dengan saudara? Apakah panggilan Tuhan kepadamu? Tuhan tidak memerlukan CV kita yang hebat, pendidikan kita yang tinggi. Yang diperlukannya hanyalah kesediaan dan ketulusan hati kita menjadi misionarisnya. Ingatlah, ketika engkau merasa tidak layak, tidak mampu oleh karena keterbatasanmu, latar belakangmu atau masa lalu yang kelam, yakinlah Tuhan akan memampukan dan menolongmu menyempurnakan kekuranganmu. Camkanlah ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 2 Korintus 12 ayat 19. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan jangan pernah lupa satu janji Tuhan ini. Di dalam Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, jika kita bersedia bekerja dengan sukacita melayaninya, menyampaikan firman dan kebenarannya ke seluruh dunia, mencari jiwa-jiwa yang ingin diselamatkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian, tetapi Ia akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Waktunya sudah dekat, Tuhan Yesus akan segera datang. Bersiaplah, berjaga-jagalah, Tuhan memberkati.